Kalau tadi dibilang pertama masalah kesengajaan dia udah menolak. Sekarang unsur ikut melakukan. Bagaimana ahli melihat ini? Apakah di dalam teori-teori turut serta itu juga ada keaktifan yang nyata? Tadi ahli sudah menjelaskan ada gerak tubuh yang jelas. Nah, silakan ahli menjawab. Baik, terima kasih Pak Penasihat Hukum yang mulia yang saya hormati Pak Jaksa. Tentu saya tidak bisa mengarah kepada orang, saya objektif ya sebagai akademisi. Tapi saya tentu mencoba mendeskripsikan secara logis saja kaitan dengan apa yang deskripsi yang digambarkan oleh Pak Penasihat Hukum. Tadi saya mengatakan prinsip liability based on fault itu. Ya, kata fault itu, kata salah itu. Ya, itu pastinya setiap orang dimulai dengan mental element must be present. Persoalan mental itu harus hadir dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, apa yang disebut dengan mens rea itu, niat jahat itu, maka itu harus hadir. Jadi kalau ada sikap seseorang yang tidak mau mengikuti omongan seseorang, tidak mau mengikuti perintah seseorang, maka itu gambaran dari mental element. Ya, yang saya sebut must be present itu yang hadir. Kalau dia mengatakan siap, saya laksanakan, atau iya Pak, saya akan laksanakan. Tapi kalau dia mengatakan maaf Pak, saya tidak mau, saya menolak, itu mental element must be present yang menunjukkan mens rea-nya nggak ada. Kalau ini dikaitkan dengan niat untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi gambaran saya prinsip committed element, committed mental element itu harus komit antara yang nyuruh sama yang disuruh, atau yang merintah sama yang diperintah. Mental elemennya ada di situ. Ya, kalau kata-katanya seperti itu dan kaitan dengan dampak, ya, apakah ini ada kaitannya dengan Van Head instrumen, ada nggak kaitannya dengan alat? Ini akan berbeda dengan misalnya memerintahkan, tolong ambilkan pistol, tolong ambilkan, sediakan racun, dan sebagainya. Kira-kira itu gambaran yang saya berikan yang mulia, yang Pak Penasihat Hukum yang saya hormati. Baik. Jadi jelas di situ bahwa kalau mental element itu tidak ada, ya bagaimana kita mau menilai itu mens rea? Kemudian bagaimana kita menilai bahwa dia masih diminta memanggil seseorang, ajudan juga. Walaupun dia masih dalam keadaan bingung, dalam keadaan apa benar, apakah akan diklarifikasi dan di mana akan dilakukan. Dia belum sampai sejauh itu. Iya. Nah, kondisi dia memanggil itu, dan kebetulan kan dia juga masih anak buah, pegawai. Apakah itu merupakan bagian dari aktivitas dia membantu atau apa? Ya saya rasa tidak Pak. Jadi saya sebutkan itu mental element itu kaitan dengan cause and effect tadi. Penyebab yang menimbulkan efek enggak? Ya, nah, saya memberikan contoh tadi apa bentuknya Van Head instrumen itu alat apa yang diminta yang punya dampak terhadap kematian. Kan ini kan tuduhannya kaitan dengan kematian. Gitu. Jadi secara instrumentalis itu tidak, ya. Apalagi kalau secara fisik diwujudkan willingly body, gerakan tubuhnya. Misalnya, kalau seseorang dia tahu bahwa atasannya akan menembak, dia memegangi korbannya misalnya. Dia memegang korban. Itu willingness body, gerakan tubuh yang menunjukkan ya causal relation, ya, hubungan yang secara kausalitas kelihatan. Atau mengarahkan posisi korban tepat kepada sasaran sasaran pembunuhan, sasaran dari alat pembunuhan. Kira-kira itu Pak Penasihat Hukum yang saya bisa gambarkan dengan simpel.